Sejak lahir, anak laki-laki itu tidak pernah menangis, bahkan sekalipun. Orang tuanya sudah mencoba segala cara, bahkan mengundang orang lain untuk menggoda atau mengejutkannya. Namun ia tetap tidak menunjukkan reaksi apapun. Khawatir bahwa putra mereka mungkin bisu, pasangan itu mulai kehilangan harapan. Hingga suatu hari seorang tetangga datang sambil menggendong seorang anak perempuan kecil. Begitu anak laki-laki itu melihat wajah gadis kecil itu, ia langsung menangis untuk pertama kalinya. Ibunya sangat gembira. Tersentuh oleh hubungan aneh antara kedua anak itu, ia memutuskan untuk mengadopsi gadis kecil tersebut. Sejak saat itu nasib mereka pun saling terikat. Tahun-tahun berlalu, kedua anak itu tumbuh menjadi pribadi yang sangat berbeda. Anak laki-laki itu diberi nama Leng Chao, sedangkan gadis kecil yang menjadi teman masa kecilnya bernama Xiao. Walaupun sebaya, Leng Chao sangat cerdas dan naik kelas lebih cepat, sementara Xiao selalu berada di peringkat bawah kelasnya. Belakangan ini, beredar rumor di sekolah tentang sebuah kelompok misterius bernama Green Leaf. Kelompok ini sering membuat masalah bagi murid-murid lain, dan setiap kali mereka beraksi, mereka selalu meninggalkan 3 helai daun hijau sebagai tanda. Setelah menyelesaikan cerita menyeramkan itu, Huan buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk melihat foto idolanya demi menenangkan diri. Namun saat itu juga, wali kelas memergokinya dan langsung menyita ponsel tersebut. Lebih buruk lagi, Huan diberitahu bahwa ia baru bisa mendapatkannya kembali setelah ujian akhir. Meski begitu, Huan tetap menepati janjinya untuk bertemu temannya dan saling bertukar souvenir. Melihat Huan yang tampak muram, Xiao tidak tega melihat sahabatnya begitu sedih. Maka ia dengan murah hati meminjamkan ponselnya kepada Huan. Xiao sama sekali tidak menyangka bahwa kebaikannya itu justru akan membawanya ke dalam masalah. Tak lama kemudian, teman masa kecil Xiao, Leng Chao, mengirim pesan untuk memberitahunya agar tidak menunggunya sepulang sekolah hari itu. Namun karena Xiao telah meminjamkan ponselnya kepada Huan, ia sama sekali tidak mengetahui pesan itu. Ketika kelas berakhir dan Xiao hendak pulang, ia tiba-tiba melihat sepeda Leng Chao tergeletak miring di pinggir jalan. Di tanah terdapat cipratan cairan merah. Yang membuat Xiao semakin ketakutan adalah keberadaan 3 helai daun hijau tanda khas kelompok misterius itu. Pikiran bahwa Leng Chao mungkin telah diserang langsung terlintas di benaknya, membuatnya panik seketika. Dilanda kecemasan, ia segera menaiki sepedanya dan mencari Leng Chao kemana-mana. Setelah mencari cukup lama, Xiao kebetulan melewati sebuah kedai bubble tea. Ketika ia hendak pergi, 3 anak laki-laki tiba-tiba menghadangnya dan bertanya apakah ia ingin bergabung membeli bubble tea. Karena kedai itu sedang mengadakan promo beli 1 gratis 1 untuk menyambut awal musim gugur. Sementara itu, malam mulai turun, dan Xiao belum juga pulang. Leng Chao pun keluar mencarinya. Ketika ia melihat temannya diganggu oleh sekelompok orang asing, amarahnya langsung memuncak. Ia membungkuk, mengambil sebongkah batu bata dan bersiap untuk melindunginya. Namun tepat pada saat itu, Xiao memanggil namanya, menghentikan langkahnya. Setelah memahami situasinya, Leng Chao hanya bisa menghela napas frustasi. Untuk meredakan ketegangan, ia meminta maaf atas nama Xiao dan membayar bubble tea itu agar semua berakhir dengan damai. Akhirnya, mereka berpisah seperti orang asing, meski tetap saling melempar senyum ramah. Seperti biasanya yang berhati lembut, Xiao bahkan memberikan satu-satunya payung yang ia punya kepada ketiga anak laki-laki itu. Setelah itu, Xiao dan Leng Chao harus pulang dengan berlari menembus hujan dingin. Tubuh mereka basah kuyup seperti 2 anak tikus kecil yang kehujanan. Dalam perjalanan pulang, Leng Chao dengan lembut berkata bahwa jika hal seperti itu terjadi lagi, Xiao seharusnya langsung pulang saja. Namun Xiao menjawab dengan tegas bahwa ia akan selalu melindunginya, apapun yang terjadi. Ucapannya membuat jantung Leng Chao berdebar sedikit lebih cepat. Ia hanya bisa tersenyum pasrah dan berkata pelan bahwa mereka adalah pasangan yang sudah ditakdirkan. Dan jika ia sampai kehilangan Xiao, ibunya pasti akan marah besar. Mendengar itu, Xiao segera meminta Leng Chao untuk tidak berkata seperti itu. Sambil berbicara, ia menyerahkan handuk kepadanya. Di balik kain lembut itu, jarak di antara mereka perlahan memudar.
Pada saat itu, ketika mata mereka saling bertemu, rasanya udara di sekitar dipenuhi gelembung-gelembung rasa sayang. Leng Chao tidak yakin kapan tepatnya hal itu terjadi, tetapi ia sadar bahwa ia mulai menyukai gadis tetangga yang selalu bersikap seperti kakak baginya. Mungkin sejak pertama kali mereka bertemu, ikatan itu sudah ditakdirkan. Bahkan sebelum mampu berbicara, mereka sudah pernah menangis bersama. Sejak hari itu mereka tak terpisahkan. Di bawah perhatian Xiao yang penuh kepedulian, Leng Chao tumbuh dengan membawa bekas-bekas luka kecil yang ditinggalkannya, menjadi semakin kuat dan perlahan mampu melewati setiap rintangan hingga menjadi dirinya yang sekarang. Kini, sebagai siswa kelas 2 SMA, Leng Chao tetap berada di peringkat teratas. Sementara itu, Xiao, seorang siswi kelas 1 yang cukup dikenal, terus kesulitan dalam pelajaran. Dalam ujian tengah semester baru-baru ini, ia kembali berada di peringkat paling bawah, membuat ibunya begitu marah sampai membanting meja dan memarahinya dengan keras. Tidak hanya itu, sang ibu bahkan mengkritik gurunya, menuduhnya ceroboh dalam memilih pengurus kelas. Karena tidak ada yang mau menjadi pengurus, sang guru memutuskan untuk mengundi nama dari sebuah kotak. Akibatnya, siswa berprestasi terbaik di kelas menjadi ketua kedisiplinan, sementara siswa gemuk yang selalu mendapat peringkat terakhir justru terpilih sebagai ketua belajar. Posisi itu cukup penting, jadi seluruh kelas terkejut. Ketika Xiao sedang menertawakan nasib siswa gemuk tersebut, guru kemudian melanjutkan pengumumannya dan menyebut nama Xiao sebagai ketua kebersihan yang baru. Itu adalah pertama kalinya Xiao menjadi pengurus kelas, dan ia merasa sangat bangga. Bahkan ketika Leng Chao, yang kini sudah duduk di kelas 3, datang untuk memeriksa kebersihan kelas, Xiao tidak menganggapnya serius. Untungnya, seorang kakak perempuan dari kelas atas datang tepat waktu untuk menjelaskan situasi, membantu meredakan ketegangan di antara mereka. Namun, betapa terkejutnya Xiao ketika Leng Chao menunjuk pada sebuah kantong plastik yang tersangkut di dahan pohon dan berkata dengan tegas bahwa kelasnya harus dikurangi poin karena melanggar aturan kebersihan. Mendengar itu, rasa tanggung jawab Xiao sebagai ketua kebersihan langsung muncul dan ia bersikeras memanjat untuk mengambil kantong tersebut sendiri. Namun baru saja berhasil menjatuhkannya, ia tergelincir dan jatuh dengan keras ke tanah. Setelah beberapa detik terhuyung-huyung, Xiao berhasil bangkit dan berusaha berjalan pergi. Meski merasa sangat malu, ia tak bisa menahan tawa melihat betapa konyolnya keadaan itu. Saat itulah ia menyadari celananya robek besar. Tak lama kemudian, sekelompok anak laki-laki di dekatnya mulai menggodanya. Melihat hal itu, Leng Chao tidak ragu sedikit pun. Ia segera melepas jaketnya, melilitkannya di pinggang Xiao, dan membawanya pergi dari keramaian dengan diam-diam. Saat sampai di rumah, Xiao dengan penuh semangat menceritakan pencapaian perdananya sebagai ketua kebersihan kepada ibunya. Ibunya akhirnya merasa sangat senang. Putrinya mulai menunjukkan tanggung jawab, sehingga ia memutuskan memasak sesuatu yang spesial untuk merayakannya. Namun Xiao mengeluh bahwa ibunya tidak mengupas kentang dengan bersih dan bersikeras melakukannya sendiri. Dalam hitungan menit, kentang di tangannya berubah menjadi tumpukan serpihan kering. Tidak berhenti di situ, Xiao bahkan mengkritik cara ibunya mengupas bawang putih. Melihat putrinya semakin kelewat batas, ayahnya marah dan langsung mengusirnya dari dapur. Seperti yang bisa ditebak, Xiao berlari ke rumah ibu angkatnya untuk makan malam bersama mereka. Setelah makan, masih dipenuhi semangat tentang jabatan barunya, ia langsung bergegas masuk ke kamar Leng Chao. Saat itu, Xiao memperhatikan dengan teliti bagaimana Leng Chao menjaga kebersihan kamarnya, berharap menemukan sesuatu untuk ia kritik. Awalnya, ia tidak menyangka akan menemukan hal aneh. Namun ketika ia membungkuk melihat ke kolong tempat tidur, ia tiba-tiba melihat sebuah kotak familiar hadiah yang pernah ia berikan kepada Leng Chao ketika mereka masih kecil. Begitu melihat ekspresi malu Leng Chao, kecurigaan langsung muncul. Ia cepat-cepat membuka kotak itu dan menemukan sebuah gaun di dalamnya. Saat suasana berubah canggung, suara ibu angkatnya terdengar dari luar pintu, menanyakan apakah mereka ingin makan buah. Leng Chao buru-buru menjawab bahwa ia tidak mau. Setelah ibunya pergi, Xiao menampilkan senyum nakal.
ia memutuskan menggunakan fakta bahwa Leng Chao menyembunyikan gaun perempuan di kamarnya sebagai alat untuk memerasnya agar mau membantunya. Setelah berdiskusi, mereka berdua menyusun rencana untuk menyelinap ke kantor wali kelas dan mengambil kembali ponsel Juan yang disita. Ketika mereka sedang membahas rencana itu dengan gugup, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ternyata itu adalah Zihan. Tanpa berpikir panjang, Xiao langsung menyeretnya ikut dalam rencana tersebut. Mereka bertiga pun menjadi panik, sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Beberapa saat kemudian, wali kelas tiba-tiba muncul dan dengan lembut menanyakan sesuatu kepada Zihan. Pertemuan tak terduga itu hampir membuat mereka bertiga jantungan. Mereka berusaha keras menyembunyikan kepanikan, tetapi Leng Chao lah yang bereaksi paling cepat. Ia segera mengambil sejumlah uang dari sakunya, menyerahkannya kepada sang guru, dan berkata bahwa ia baru saja menemukannya di lorong. Lalu ia berjalan keluar dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat kecerdikan Leng Chao, Xiao dan Zihan mencoba menirunya untuk meloloskan diri. Namun baru beberapa langkah mereka berjalan, wali kelas memanggil mereka kembali dengan suara tegas. Akibatnya, ketiganya dicopot dari jabatan pengurus kelas dan dihukum berlari 2 putaran mengelilingi lapangan. Setelah menyelesaikan hukuman, Xiao langsung terjatuh ke tanah, terengah-engah kelelahan. Sesampainya di rumah, ibunya mengejeknya, mengatakan bahwa ia tampak tak ada bedanya dengan seorang pengemis. Lebih parah lagi, ibunya memaksanya membawa beberapa apel ke rumah Leng Chao sebagai hadiah. Awalnya, Xiao merajuk dan memohon agar tidak perlu pergi. Namun pada akhirnya, ia tetap pergi sambil menggendong kantong apel itu dengan enggan. Setelah menyerahkannya, ia menghela napas lega, mengira tugasnya sudah selesai. Tetapi saat ia berbalik untuk pulang, Leng Chao memanggilnya. Begitu melihat Leng Chao mengeluarkan sebuah ponsel dari tasnya, mata Xiao langsung berbinar. Ia langsung menerjang, berusaha merebutnya kembali. Namun dalam hitungan detik ia sadar bahwa ia tidak sebanding dengan kekuatan Leng Chao. Cepat-cepat mengubah strategi, ia memasang senyum manis, mencoba melunakkan hati Leng Chao. Kelakuannya yang manja membuat Leng Chao hanya bisa tersenyum pasrah. Ia kemudian duduk kembali dan melanjutkan menulis laporan refleksinya. Ternyata, demi membantu Xiao mendapatkan kembali ponselnya, Leng Chao pergi menemui guru dan mengaku bahwa seseorang telah menemukan ponselnya dan ingin mengembalikannya. Karena kebohongan itu, ia dihukum menulis laporan refleksi. Bahkan seseorang sepintar Leng Chao pun bisa melakukan tindakan bodoh ketika ia terjerat perasaan. Keesokan harinya, Xiao dan Wan mendapat teguran dari guru karena mengobrol saat pelajaran. Tak lama kemudian, Wan yang sedang asyik menggambar dipanggil ke kantor guru. Dengan wajah tegas, sang guru bertanya apa yang sedang ia gambar. Wan menjawab bahwa ia menggambar turis. Dan tentu saja para turis harus datang bersama penjajah makanan. Jawaban itu secara tak terduga memicu perdebatan spontan antara keduanya, membuat guru itu kesal sekaligus kebingungan, tidak tahu bagaimana menangani situasi tersebut. Pada akhirnya, ia membuat keputusan yang berhati-hati sekaligus berani, memisahkan tempat duduk Xiao dan Wan. Di bawah tatapan ketat sang guru, keduanya tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan menerima keputusan tersebut. Yang membuat Wan terkejut adalah ketika ia ditempatkan di sebelah ketua kelas seorang siswa berwajah serius yang tampak jelas tidak ingin diganggu. Akibatnya, Wan tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Sementara itu, Xiao dipindahkan untuk duduk di sebelah Zihan. Saat pelajaran dimulai, ia melihat Zihan berkali-kali menghela napas. Akhirnya, tak mampu menahan rasa penasaran, Xiao bertanya apa yang salah. Saat itulah Zihan mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa ia merasa frustrasi karena ditempatkan di sebelah siswa yang nilainya buruk. Namun ia juga mengakui bahwa duduk di samping Xiao tidak akan mempengaruhi peringkat teratasnya. Mendengar itu, Xiao bertanya-tanya mengapa Zihan tetap saja menghela napas. Ia menjelaskan bahwa tujuannya sejak awal adalah melampaui Leng Chao. Namun sekarang, karena Leng Chao telah dipindahkan ke kelas yang lebih tinggi, Zihan merasa seolah kehilangan motivasi untuk bersaing. Pada saat yang sama, Leng Chao membuka hadiah yang diberikan ibunya.
dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan satu set pakaian dalam milik Xiao di dalamnya. Terpaku sesaat, ia langsung bergegas pergi untuk mengembalikannya. Namun ketika ia bertemu Xiao, gadis itu justru menggoda dan mempermalukannya, membuatnya semakin gugup. Tak lama kemudian, Leng Chao buru-buru menjelaskan bahwa ibunya telah melakukan kesalahan. Ia mengatakan bahwa saat berbelanja, ibu angkatnya membeli pakaian lucu untuk Xiao dan pakaian seksi untuk dirinya sendiri. Sayangnya, kedua hadiah itu tertukar tanpa. Di tempat lain, di gym sekolah, Xiao dan sahabatnya, Wan, sedang gugup bersiap mengikuti acara olahraga sekolah. Ketika Jian melihat pakaian ketua kelas yang berantakan, ia langsung berlari untuk membantu merapikannya. Ketua kelas hanya mengucapkan terima kasih, dan Jian tersenyum sambil berkata bahwa itu bukan masalah besar bagaimanapun. Mereka adalah teman sekelas, saling membantu adalah hal yang wajar. Begitu guru memberi aba-aba, Xiao mulai melakukan sit-up sambil menarik napas dalam-dalam. Di dalam hati, ia menghitung mundur dan memperlakukannya sebagai tantangan pribadi. Di detik terakhir, Xiao dan Wan saling berpelukan erat, seolah akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Namun ramalan itu langsung menjadi kenyataan. Sebuah bola basket meluncur entah dari mana dan menghantam Xiao dengan keras, membuatnya pingsan seketika. Melihat itu, Leng Chao panik dan segera berlari menghampirinya. Untungnya benturannya tidak terlalu parah. Namun, permintaan maaf setengah hati dari kakak kelas yang menyebabkan insiden itu membuat Leng Chao murka. Ia melepas jaketnya, mengabaikan tatapan kaget dari orang-orang di sekeliling, dan melangkah ke lapangan dengan tekad membara untuk bermain. Saat itu, Xiao berdiri di pinggir lapangan, menatap Leng Chao teman masa kecil yang tumbuh bersamanya. Di momen itu, ia menyadari bahwa entah sejak kapan, bocah kecil dari masa lalunya telah menjadi seseorang yang cukup kuat untuk melindunginya. Malam itu, ketika Leng Chao pulang, ia menyadari ada sesuatu yang berbeda pada ibunya. Ada kebingungan di wajah wanita itu yang membuatnya cemas. Setelah ia mendesaknya berkali-kali, barulah ibunya mengakui bahwa ia ingin mengenalkannya kepada seorang pria. Mendengarnya, Leng Chao langsung terpaku. Ia tiba-tiba teringat beberapa hari sebelumnya, ketika ia menjemput ibunya sepulang kerja, dan tanpa sengaja melihatnya masuk ke mobil seorang pria asing. Pada saat itu, Leng Chao sebenarnya sudah mulai merangkai semua petunjuk. Meski begitu, ia memilih untuk diam, karena ia tahu betapa banyak penderitaan yang telah dialami ibunya selama bertahun-tahun. Sejak kecil, satu-satunya keinginan Leng Chao hanyalah melihat ibunya bahagia. Itulah sebabnya ia rela menghormati keputusan apapun yang ibunya buat, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Namun ketika akhirnya Leng Chao bertemu pria yang dimaksud, ia terkejut. Ternyata pria itu adalah mantan sopir ayahnya. Akan tetapi, itu bukanlah orang yang ingin diperkenalkan oleh ibunya. Pria yang sebenarnya ia maksud adalah ayah kandungnya sendiri, Luong. Kini Luong telah membangun bisnis yang sukses dan menjadi seorang pengusaha terkenal. Namun bagi Leng Chao, kenyataan itu tidak membawa kebahagiaan. Di hatinya, sosok ayah yang telah pergi selama bertahun-tahun itu tetap menjadi luka yang belum sembuh. Bagi Leng Chao, pria yang dulu meninggalkan keluarganya itu tak lebih dari seorang asing dengan wajah yang familiar. Setelah itu, Leng Chao mencari alasan untuk pergi ke rumah Xiao. Melihat kondisi hatinya, Xiao diam-diam berusaha menjaga harga diri Leng Chao agar tidak semakin terluka. Untuk mencairkan suasana yang kaku, Leng Chao mengusulkan agar mereka semua bermain game bersama. Saat itu, Xiao menyadari ada satu kata yang selama ini tidak pernah bisa diucapkan Leng Chao. Keesokan paginya, Luong datang ke rumah Xiao dengan membawa banyak hadiah mewah. Ia menyatakan harapannya agar Xiao dapat membantunya meyakinkan Leng Chao untuk memaafkannya. Pada saat yang sama, ibu Xiao menceritakan alasan mengapa ayah Leng Chao pergi bertahun-tahun lalu. Menurutnya, saat masih muda, Luong menentang keinginan keluarganya demi membangun usaha sendiri. Setelah serangkaian kegagalan pada tahun-tahun awal, ia tak punya keberanian untuk pulang.
Baru setelah perusahaannya akhirnya stabil, ia mengumpulkan keberanian untuk kembali kepada Leng Chao dan ibunya. Mendengar cerita itu, Xiao menyadari bahwa mencari penghidupan di luar sana memang tidak pernah mudah. Namun, Xiao justru merasa semakin iba pada Leng Chao, anak yang pernah menunggu ayahnya di tangga selama sebulan penuh, hanya untuk akhirnya menerima kenyataan pahit bahwa ia hanyalah seorang anak tanpa sosok ayah. Di dalam hatinya, Xiao percaya bahwa teman sebangkunya itu diam-diam menyukainya, itulah sebabnya ia terus berusaha mendekatinya. Sementara itu, Zian mendekati Xiao bukan karena perasaan, melainkan karena ia ingin melampaui Leng Chao. Karena Leng Chao selalu memperlakukan Xiao dengan perhatian khusus, sejak saat itu Zian terus mencari cara untuk lebih dekat dengannya. Suatu hari Zian mengajak Xiao ke rumahnya. Karena itu adalah kunjungan pertamanya, ia tampak gugup tidak tahu harus meletakkan tangan atau kakinya di mana, dan terus mendesak Xiao untuk memberinya sepasang sandal rumah. Saat itu juga, orang tua Xiao keluar dan bertanya siapa yang datang. Zian segera memberi salam sopan, membuat keluarga Xiao terkejut dan gugup. Bagaimanapun, ia adalah putra seorang pengusaha terkenal. Tak lama kemudian, mereka semua duduk di sofa. Suasananya hening, sampai-sampai setiap gerakan kecil kaki Zian terdengar jelas. Ayah Xiao sampai tertawa kecil dalam hati, merasa pemuda itu terlihat sangat menggemaskan. Sementara itu, ibu Xiao yang berada di dapur diam-diam menelepon ibu angkat Leng Chao, melaporkan bahwa ada penyusup dan meminta agar Leng Chao segera dikirim ke rumah. Menjelang malam, semuanya berkumpul di meja makan dalam suasana yang canggung dan penuh ketegangan. Ibu angkat Xiao dengan halus memberikan pujian, mengatakan bahwa nafsu makan Zian cukup mengagumkan. Mendengar itu, Zian memerah dan tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, ayah Xiao menyuruhnya makan lebih banyak, yang justru membuatnya makin salah tingkah. Ia mulai menyadari perbedaan-perbedaan kecil dalam cara keluarga itu memperlakukan satu sama lain, membuatnya merasa seperti orang luar. Semakin banyak ia makan, semakin deras keringat yang mengalir, seolah ia sedang duduk di atas duri. Ketika ia memuji masakan ibu angkat Xiao, Leng Chao akhirnya tidak bisa menahan diri. Dengan suara dingin, ia memperingatkan bahwa jika Zian terus makan seperti itu, bisa saja ia tidak mendapat kesempatan makan lagi di lain waktu. Segera setelah itu, ibu angkat Leng Chao menyuruhnya bangun untuk membantu mengambil nasi, mengingatkannya agar tidak membiarkan Xiao bekerja sendirian. Melihat Leng Chao berdiri patuh, semua orang memujinya karena rajin dan perhatian. Mendengar pujian itu, Leng Chao tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Zian tidak mau kalah. Tiba-tiba ia menjadi bersemangat, seolah mendapat suntikan energi baru, dan dengan sukarela menawarkan diri untuk mencuci piring maupun membantu bersih-bersih. Semua orang terkesan melihat seorang anak kaya rela melakukan pekerjaan rumah. Persaingan aneh antara kedua anak laki-laki itu semakin jelas melalui tingkah laku Zian selama kunjungannya ke rumah Xiao. Di dalam hati, Xiao semakin yakin bahwa Zian benar-benar menyukainya, hanya saja ia terlalu pemalu untuk menunjukkannya secara langsung. Keesokan paginya, Xiao mengambil inisiatif untuk mengajak Zihan keluar untuk pertama kalinya. Zihan pun mempersiapkan diri dengan sangat hati-hati. Namun tempat yang dipilih Xiao rupanya cukup berbahaya. Setelah sedikit bentrokan yang menimbulkan perkelahian singkat, Zihan akhirnya pulang dengan terpincang-pincang sambil mengantar Xiao sampai rumah. Pada saat itulah, Leng Chao yang berdiri di tangga kebetulan melihat mereka bersama. Ia memperingatkan Xiao bahwa Zihan punya motif tersendiri untuk mendekatinya. Namun Xiao menjawab dengan polos bahwa ia percaya Zihan benar-benar menyukainya. Di kelas berikutnya, Zihan diam-diam pergi ke kelas lain hanya untuk melihat gadis yang disukainya. Meski para siswa menggoda dan melontarkan candaan, ia tetap melangkah masuk dengan percaya diri. Teman dekat Xiao bercanda bahwa Zihan sepertinya berencana menikah masuk ke kelas mereka. Mendengar itu, Xiao segera menoleh dan menggeleng keras, membantah. Tetapi Huan tetap percaya pada kata-kata manis yang pernah diucapkan Zihan. Ia terus tersenyum dan berceloteh ceria hingga senyumnya tiba-tiba menghilang. Hari itu rupanya adalah hari rapat orang tua murid, sementara Huan baru saja mendapat nilai buruk. Takut ayahnya akan tahu, ia berbohong dan mengatakan bahwa rapatnya diundur 2 jam.
Ia berharap saat ayahnya tiba, acaranya sudah selesai. Di sisi lain, karena orang tua Xiao terlalu sibuk, mereka meminta ibu angkat Leng Chao untuk menghadiri rapat orang tua sebagai wali. Begitu duduk, ia melihat seorang wanita elegan mendekat. Setelah tahu wanita itu adalah Ibu Zihan, ia langsung memutuskan untuk diam-diam mendukung Leng Chao. Ibu Zihan berkata bahwa Zihan sering menyebut-nyebut nama Xiao di rumah. Tak mau kalah, ibu angkat Leng Chao menegaskan bahwa Xiao dan Leng Chao sudah berteman dekat sejak kecil. Dengan tenang, Ibu Zihan menjawab bahwa karena Xiao dan Zihan adalah teman sebangku, mereka punya lebih banyak kesempatan untuk saling menyukai di masa depan. Tak lama setelah itu, wali kelas masuk dan mengumumkan bahwa Zihan telah dipindahkan ke kelas sains. Mendengar itu, Ibu Zihan baru sadar ia datang ke kelas yang salah. Meskipun sedikit malu, ia tetap menjaga wibawa dan keluar dengan tenang. Sementara itu, para murid tegang menunggu hasil rapat orang tua berakhir. Huan sampai berlutut ke sana-sini, memohon dalam hati agar acara cepat selesai. Tapi ketakutannya justru menjadi kenyataan. Ayahnya khawatir datang terlambat, malah tiba 2 jam lebih awal. Begitu melangkah masuk, ia langsung mengerti situasinya dan hanya bisa mengatupkan rahang menahan marah. Huan yang masih belum sadar bahaya, bahkan dengan santainya meniru gaya duduk serius ayahnya setelah rapat selesai. Begitu membayangkan uang jajannya akan dipotong yang berarti ia tak bisa lagi mengikuti kegiatan idolanya, air mata pun memenuhi. Di sisi lain, Leng Chao menyarankan agar Xiao bersiap-siap menghadapi kemungkinan dimarahi juga. Namun Xiao dengan percaya diri mengatakan bahwa ibu angkatnya pasti melindunginya. Dan benar saja percaya dirinya bukan tanpa alasan. Xiao begitu dimanjakan oleh ibu angkatnya, sampai-sampai semua orang merasa gadis itu seperti memiliki jimat keberuntungan yang membuatnya selalu aman dalam situasi apapun. Di bawah sinar matahari, sisi menggemaskan Xiao kembali menarik perhatian Zihan dan untuk pertama kalinya, ia merasakan jantungnya benar-benar berdebar. Dengan semangat, ia menirukan bagaimana ibunya akan bersikap saat menghadiri rapat orang tua. Gerakannya hidup, ekspresinya lucu, membuat Xiao tertawa sampai tak bisa menahan diri. Namun ketika giliran Leng Chao diminta berakting, ia justru bersikap datar. Hari itu adalah pertama kalinya ayah kandungnya menghadiri rapat orang tua ia sendiri, tak tahu seperti apa respons ayahnya. Tepat saat itu, Xiao berlari ke arahnya dan berkata ia ingin berakting bersama Leng Chao. Ia berpura-pura menjadi ibu Leng Chao dan sambil bercanda berkata ia akan menanyakan pada suaminya apakah ia sedang mengalami kesulitan. Kata suami yang tiba-tiba muncul membuat Leng Chao kaku dan wajahnya memerah. Melihat kedekatan keduanya, Zihan langsung dihantam rasa cemburu yang kuat. Keesokan harinya, rumor pun menyebar di seluruh sekolah katanya Xiao adalah tunangan masa kecil Leng Chao. Menghadapi kabar tak berdasar itu, Xiao memilih diam saja. Lagi pula ia memang sudah dekat dengan Leng Chao sejak kecil, tetapi kini ia juga tengah dianggap punya hubungan dengan Zihan. Sejak itu, Xiao seakan menjadi pusat perhatian seluruh sekolah. Walau berniat menjaga jarak dari Leng Chao agar tidak menimbulkan masalah baru, ia tetap saja sering bertemu dengannya setiap kali jam pelajaran berakhir. Dalam ujian terbaru, hasil Xiao kembali buruk. Ia berada di posisi kelima dari bawah. Kekecewaan membuatnya frustrasi. Ia tahu bahwa meskipun ia berusaha sekuat tenaga, ia tetap sulit menyamai Yejun cinta pertamanya yang selalu menjadi bintang baginya. Sejak kecil, dasar akademiknya lemah. Kini, meskipun ia belajar keras, hasilnya tetap tidak banyak berubah. Melihat Xiao bersedih, Leng Chao diam-diam masuk ke toilet dan mengirim pesan pada Yejun, meminta agar ia memberikan sedikit kata penyemangat untuk Xiao keesokan harinya. Keesokan hari, Xiao dengan bahagia menunjukkan kepada teman-temannya selembar kertas kecil berisi pesan motivasi dari Yejun. Ia bahkan melapisinya dengan plastik agar tidak rusak begitu berharganya kata-kata itu baginya. Di saat yang sama, Zihan sedang bernyanyi di toilet ketika tiba-tiba seorang pencari bakat mendekatinya. Tanpa ragu, orang itu langsung menawarkan Zihan kesempatan untuk menjadi trainee idol. Namun menari ternyata menjadi kelemahan terbesar Zihan. Setelah beberapa kali berlatih,
Ia sendiri mengaku bahwa ia selalu merasa hidup dalam bayang-bayang Leng Chao. Perasaan minder yang terus tumbuh itu perlahan menggerogoti kepercayaan dirinya. Untuk menghiburnya, Xiao diam-diam membocorkan satu hal lucu tentang Leng Chao. Meski suaranya sangat bagus, ia sering tidak bisa mengikuti irama. Mendengar itu, Zihan akhirnya tertawa lepas. Tawa kecil itu seakan menghapus awan gelap yang menutupi hatinya, dan perlahan mengembalikan keberaniannya. Pada akhirnya, setiap orang adalah dirinya sendiri. Tak perlu menjadi bayangan siapapun. Yang lebih penting adalah menerima ketidaksempurnaan diri dan belajar berdamai dengan hati sendiri. Waktu berlalu tanpa terasa dan tibalah hari Leng Chao mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Malam sebelumnya, Xiao dengan hati-hati mengikatkan seutas benang merah di pergelangan tangannya, berharap itu membawa keberuntungan. Ia serius mengingatkannya untuk tidur lebih awal dan berjanji tidak akan mengganggu. Tapi hanya beberapa menit kemudian, ia sudah kembali bertanya apakah kartu ujian sudah dibawa, apakah pensil sudah diraut, apakah penghapus cukup, dan berbagai kekhawatiran kecil lain. Sampai akhirnya, Leng Chao hanya bisa tersenyum pasrah dan mendorongnya keluar sebelum ia semakin cerewet. Tak lama setelah itu, berita baik datang. Leng Chao diterima di Universitas Yunhai, mengambil jurusan teknologi informasi jurusan impiannya. Jarak kini memisahkan mereka, dan keduanya harus mulai membiasakan diri hidup tanpa satu sama lain. Di sisi lain, Zihan lolos ujian perusahaan hiburan dan bersiap pergi ke luar negeri untuk mendalami seni. Mendengar ia akan menjadi seorang trainee, Wan langsung heboh dan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto bersama. Itu adalah pertama kalinya keempat dari mereka Xiao, Wan, Zihan, dan Leng Chao masuk dalam satu bingkai yang sama. Tapi bagi Zihan, dalam foto itu hanya ada satu sosok yang benar-benar terpahat di hatinya, Xiao. Dalam perjalanan pulang, Zihan diam-diam berterima kasih kepada Xiao karena selalu mendorong dan menyemangatinya. Xiao tersenyum lembut dan berkata ia berharap mereka bisa berteman selamanya. Sampai detik terakhir, Zihan tetap tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Tepat saat ia hendak memeluk Xiao sebagai salam perpisahan, ponselnya berdering telepon dari Leng Chao menghentikan momen itu sebelum sempat terjadi. Sementara itu, Wan sudah menemukan jalannya sendiri. Dengan kepekaannya terhadap cerita-cerita keseharian dan bakatnya dalam menangkap momen, ia mantap memilih jurusan jurnalistik. Adapun Xiao, setelah semua yang ia alami, hatinya tetap menyimpan kehampaan yang sulit dijelaskan. Dalam perjalanan pulang, ia menerima pesan dari Leng Chao. Tidak ingin membuatnya khawatir, ia segera membalas setelah teringat bahwa hari itu adalah ulang tahunnya. Ia mengirim ucapan singkat tulus, hangat, dan penuh harapan. Xiao berharap meski kini berada jauh, Leng Chao akan selalu bahagia. Memang, Leng Chao sedang menikmati kehidupan kampus yang membahagiakan. Ia telah berteman dengan sekelompok teman sekamar yang ramah dan mudah bergaul. Ketika ia menelepon Chao tetapi tidak mendapat jawaban, teman-temannya langsung menggoda, membuatnya hanya bisa tersenyum canggung. Sementara itu, Chao duduk di kelas, mulai memikirkan masa depannya sendiri. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua orang memiliki tujuan masing-masing, sementara ia merasa jalan hidupnya terhenti. Dalam keadaan melamun, ia tanpa sadar melangkah ke kelas lama Leng Chao. Saat tiba di bangku yang biasa diduduki Leng Chao, ia tak dapat menahan diri untuk mengenang hari-hari ketika pemuda itu selalu berada di sisinya. Mungkin Chao sudah lama terbiasa dengan perhatian dan kepedulian Leng Chao yang begitu teliti. Tiba-tiba suara batuk pelan dari belakang membuatnya terkejut. Ketika ia berbalik, betapa terkejutnya Chao melihat Leng Chao berdiri di sana. Perasaannya bercampur antara kaget dan senang, hingga ia sulit percaya pada apa yang dilihatnya. Ternyata Leng Chao kembali hanya untuk menyemangatinya agar ia menemukan tujuan hidupnya sendiri. Dengan lembut, ia mengingatkan bahwa sejak taman kanak-kanak Chao sudah memiliki tujuan. Pergi ke sekolah bersama dirinya setiap hari. Mendengar itu, kenangan-kenangan indah pun kembali memenuhi hati Chao, memberi harapan dan motivasi baru. Kemudian Leng Chao dengan serius bertanya apakah Chao ingin mengikuti ujian masuk Universitas Yunhai. Chao menjawab bahwa ia sangat ingin, tetapi merasa tidak mampu. Leng Chao pun menenangkannya, menasihati agar ia tidak terlalu banyak berpikir.
Ia memintanya menetapkan tujuan yang jelas dan melangkah maju dengan berani. Ia berjanji akan menunggunya di Yunhai. Pada saat itu, Chow tiba-tiba teringat bahwa hari itu adalah ulang tahun Leng Chow. Ia berlari ke toko kue terdekat, namun toko itu sudah tutup. Hanya tersisa sebuah kue kecil yang akhirnya ia pilih dengan terpaksa. Tepat saat itu, sebuah bintang jatuh melintas di langit malam. Tersentuh, Chow menggenggam tangan Leng Chow dan menatapnya bersamaan, diam-diam mengagumi keindahannya. Leng Chow yang diam-diam menyukai tetangga kecilnya sejak dulu, bertekad untuk mengungkapkan perasaannya. Namun begitu ia membuka mulut, Chow tiba-tiba mendorongnya dan berlari pergi, meninggalkan Leng Chow berdiri kebingungan di tengah genangan air. 2 minggu sebelumnya, Chow sedang mempersiapkan ujian terpenting dalam hidupnya. Saat itu, Leng Chow dengan sengaja meminta izin pulang lebih awal demi menemani Chow mengikuti ujian. Dalam perjalanan menuju lokasi ujian, Chow tanpa sengaja menginjak kotoran anjing. Bagi Leng Chow, pemandangan itu terasa begitu familiar. Dengan tenang ia berlutut meminta Chow tetap diam, lalu membersihkan sepatu Chow dengan hati-hati. Namun ia masih belum puas. Leng Chow akhirnya memutuskan untuk memberikan sepatunya sendiri kepada Chow, hanya agar gadis itu bisa masuk ruang ujian tanpa gangguan. Ketika Chow melangkah keluar dari ruang ujian, jantungnya berdebar karena gugup. Namun, sorot matanya memancarkan harapan akan sebuah awal yang baru. Ia merasa seolah telah tumbuh dewasa dalam sekejap. 3 tahun masa SMA berlalu begitu cepat, seperti mimpi panjang tentang masa muda sebuah kereta satu arah yang membawanya melewati kenangan tanpa pernah bisa kembali. Hasil ujian kemudian membuktikan bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Chow mendapatkan nilai tertingginya sejak masuk SMA, meskipun masih sedikit di bawah batas penerimaan Universitas Yunhai. Saat melihat hasil itu, Leng Chow dengan lembut menyarankan agar ia mencoba mendaftar jurusan jurnalisme Yunhai, karena jurusan itu baru dibuka dan peluang diterimanya cukup besar. Ketika keluarganya terus memperdebatkan sekolah mana yang seharusnya dipilih, Chow diam-diam merenung dan untuk pertama kalinya mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Ia ingin mencoba mendaftar ke Yunhai. Beberapa hari sebelumnya, Chow secara tidak sengaja mendorong Leng Chow ke sungai, membuatnya masuk angin dan sakit selama seminggu. Karena merasa bersalah, ia ingin mencari kesempatan untuk meminta maaf. Namun sebelum ia sempat menyusun kata-katanya, Leng Chow sudah selesai mandi dan kembali ke kamarnya. Panik, Chow buru-buru bersembunyi di bawah tempat tidur. Ironisnya, ia justru menyaksikan Leng Chow berganti pakaian. Saat menyadarinya, Leng Chow dengan tenang bertanya, berapa lama Chow berencana bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Lalu ia menarik Chow keluar dengan ekspresi terkejut. Chow bertanya bagaimana ia bisa mengetahui keberadaannya begitu cepat. Leng Chow hanya tersenyum dan berkata bahwa jika Chow berniat melakukan hal-hal aneh seperti itu lagi, ia sebaiknya ingat untuk menyembunyikan sandalnya dengan benar. Ucapan itu membuat Chow malu sekaligus geli. Ia masih khawatir akan kesehatan Leng Chow, karena masuk angin ringan saja bisa membuatnya terbaring selama seminggu. Saat Chow berbicara, Leng Chow tiba-tiba melangkah mendekat. Kedekatan itu membuat jantung Chow berdebar kencang dan wajahnya memerah seketika. Tidak tahu harus berbuat apa, ia hanya bisa kabur dengan malu, meninggalkan Leng Chow yang tersenyum puas dengan godaan halusnya. Waktu berlalu cepat dan hari pertama masuk kuliah akhirnya tiba. Chow dengan riang membawa barang-barangnya ke asrama. Hatinya penuh antusiasme untuk perjalanan baru yang menantinya. Namun ketika pintu terbuka, ia terpaku sejenak melihat wajah yang sangat familiar. Keduanya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan dan langsung berpelukan. Ternyata Wan yang gagal masuk jurusan lain, akhirnya harus mendaftar ke jurusan jurnalisme Yunhai. Kebetulan itu membuat Chow sangat gembira. Kini mereka bukan hanya masuk sekolah dan jurusan yang sama, tetapi juga tinggal di kamar asrama yang sama. Kedua gadis itu tak bisa menahan diri untuk takjub pada keajaiban takdir. Mereka tertawa dan saling menggoda, mengatakan bahwa mungkin nasib memang senang mempermainkan manusia. Belum sempat percakapan mereka selesai, seorang penghuni baru tanpa sengaja masuk ke kamar. Setelah memeriksa kembali nomor kamar, ia memperkenalkan dirinya sebagai Ling, memastikan bahwa ia tidak salah tempat.
Meski begitu, Ling tidak bisa menyembunyikan rasa jengkelnya melihat dua gadis yang begitu ramai itu. Chao hanya bisa menghela napas. Tak lama setelah itu, Ling juga bertemu teman baiknya sendiri. Kebetulan, temannya itu adalah seorang gadis yang belajar tari klasik, memiliki minat dan ritme hidup yang sama dengannya. Sejak saat itu, asrama kamar 404 pun resmi terbentuk, menjadi salah satu kelompok mahasiswa baru yang paling menonjol di kampus. Seorang kakak tingkat dari jurusan mereka sedang mengantar Ling setelah acara orientasi. Tanpa sengaja ia bertemu dengan para junior imut dari kamar 404. Karena sifatnya yang ceria, ia langsung mengajak seluruh kelompok itu untuk ikut dalam acara sosialisasi mahasiswa baru. Tak ada yang menyadari bahwa ia sebenarnya adalah teman sekamar Ling Chao. Sementara itu, Chao masih merasa kesal. Setelah sebelumnya digoda Leng Chao, ia sengaja bersikap dingin, pura-pura tidak mengenalnya ketika mereka duduk di meja. Namun suasana di antara keempatnya dengan cepat menjadi ramai. Mereka mengobrol tentang banyak hal kelas, teman-teman baru, hingga rumor di asrama. Dalam obrolan itu, Chao bercanda bahwa sejak masa orientasi, Leng Chao sama sekali tidak memperhatikan mahasiswi manapun, sampai-sampai beberapa orang mulai curiga bahwa ia mungkin gay. Candaan itu membuat semua orang tertawa, sementara Leng Chao hanya diam tanpa menunjukkan reaksi apapun. Namun cara Leng Chao memperlakukan Chao dengan begitu lembut dan tanpa sadar justru menarik perhatian seorang kakak tingkat di kelompok itu. Ia segera memperingatkan para gadis untuk menjaga jarak, menjelaskan bahwa Leng Chao memiliki kakak perempuan spesial sejak kecil, jadi siapapun yang terlalu dekat dengannya akan mendapat masalah. Ucapan setengah bercanda, setengah serius itu membuat seluruh meja meledak dalam tawa. Sementara Guan, teman yang lain, malam itu para senior mengusulkan untuk memainkan sebuah permainan kecil. Aturannya sederhana, siapa yang kalah akan menerima hukuman. Seperti yang diperkirakan, Xiao yang sering bereaksi lambat kalah pada putaran pertama. Hukumannya adalah meminta nomor telepon seorang laki-laki asing di kantin. Wajahnya memerah, ia ragu-ragu, mengatakan bahwa ia tidak mengenal siapapun di sana dan hukuman itu terasa agak berlebihan. Namun di bawah tatapan penuh dorongan dari teman-temannya, ia menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberanian untuk mendekati seorang laki-laki di dekatnya. Laki-laki itu dengan cepat menyadari bahwa Xiao sedang menjalani hukuman permainan dan tersenyum untuk membantunya. Ia dengan ceria menyebutkan nomor teleponnya, dan Xiao hanya bisa mengangguk dan mengucapkan terima kasih, merasa sangat canggung. Namun, pemandangan yang tampak akrab itu tanpa sengaja menarik perhatian Leng Chao. Seulas perasaan tidak nyaman, cemburu, dan kesal tiba-tiba muncul dalam dirinya, perasaan yang bahkan tidak sepenuhnya ia pahami. Ketika Xiao kesulitan karena ponselnya mati, laki-laki itu memegang tangan Xiao dan menuliskan nomornya di telapak tangan kecil gadis itu. Momen itu membuat Leng Chao semakin gelisah. Ia langsung pura-pura mabuk agar mendapatkan perhatian Xiao. Tidak hanya itu, ia memberi isyarat kepada Guang, secara halus meminta temannya untuk menciptakan kesempatan pribadi. Mengerti maksudnya, Guang segera berdiri, pura-pura memegangi perut seolah kesakitan, dan mengatakan bahwa ia perlu mengantar salah satu junior pulang lebih dulu. Sebelum pergi, Guang mendorong Leng Chao ke arah Xiao, mengatakan bahwa Xiao lah yang seharusnya membantu mengantarnya kembali ke asrama. Dalam perjalanan pulang, Leng Chao terus berpura-pura mabuk, berjalan terhuyung-huyung sementara Xiao berusaha menopangnya selangkah demi selangkah. Tanpa ia sadari, Leng Chao diam-diam menggenggam tangan Xiao dan dengan lembut menghapus nomor telepon yang masih tertulis di kulitnya. Gerakan yang menggoda sekaligus penuh isyarat itu membuat Xiao tertegun. Wajahnya memerah, jantungnya berdegup kencang, dan ia tidak mengerti mengapa. Di bawah cahaya kuning redup sepanjang jalan menuju asrama, bayangan mereka bergoyang dan seakan menyatu. Ketika suasana hangat itu mencapai puncaknya, Xiao dengan bingung bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Leng Chao. Ia hanya mengingatkannya agar berhati-hati dengan mobil di belakang mereka. Setelah serangkaian gestur intim itu, betapapun lambannya Xiao menyadari sesuatu, ia merasakan jantungnya berdebar tak karuan. Melihat Xiao bergegas masuk ke kamarnya,
sebuah senyum licik dan penuh pemahaman muncul di wajah Leng Chao. Demi mencegah Xiao tertipu oleh Gao Ting, Leng Chao segera beralih ke mode mengejar gadis pujaan. Namun, karena benar-benar tidak berpengalaman dalam urusan cinta, ia terpaksa mengandalkan 3 muridnya. Mereka berkumpul di sekitar meja mahjong, serius mendiskusikan strategi. Setelah itu, Leng Chao dengan percaya diri membawa setangkai bunga dan beberapa camilan untuk menyatakan perasaannya. Namun tak disangka Xiao sedang malas mengganti pakaian dan menolak turun. Ia bahkan menyerahkan sebuah keranjang dan menyuruh Leng Chao meletakkan semuanya ke dalam keranjang itu sendiri. Tak berdaya, Leng Chao akhirnya meletakkan bunga itu ke dalam keranjang. Rencananya untuk mengungkapkan cinta berakhir dengan kegagalan total. Sesampainya di asrama, Xi melakukan evaluasi serius. Mereka menyadari bahwa Xiao bukan gadis biasa, dan barang-barang materi tidak akan bisa meluluhkan hatinya. Xi menyimpulkan bahwa hal terpenting dan paling sulit adalah menciptakan rasa kejutan dan keunikan. Perkataan itu membuat Leng Chao tersadar, tetapi ia tidak tahu bagaimana mewujudkannya. Xi menyarankan menggunakan trik sulap untuk mengungkapkan perasaan, namun Guang mengkritiknya sebagai ide yang sudah ketinggalan zaman. Di bawah pelatihan cepat Xi, Leng Chao dengan cepat memahami inti dari trik sulap tersebut. Ia berlatih tanpa henti, siang dan malam, selama beberapa hari berikutnya. Setelah mencapai tingkat kemahiran tertentu, Leng Chao merasa penuh semangat. Xiao keluar dan pertunjukan pun dimulai. Leng Chao dengan percaya diri meletakkan kartu-kartu yang telah ia beri tanda khusus di depan Xiao, matanya penuh harapan. Xiao berpikir lama dan akhirnya menyimpulkan bahwa Leng Chao tidak tahu cara membagi kartu dengan benar. Memang, ia sama sekali tidak mengerti maksud di balik trik itu, dan jelas bahwa perjalanan Leng Chao untuk merebut hatinya masih akan penuh rintangan. Dengan lesu, Leng Chao kembali ke asrama, di mana para muridnya sudah menunggu, dan bersama-sama mengakui bahwa mereka telah salah strategi. Pada hari ulang tahun Xiao, Leng Chao meminta Yuan untuk memancing Xiao agar pergi ke gerbang utama acara. Xiao menangkap ada sesuatu yang janggal dari tatapan Yuan, sehingga ia terus-menerus menanyainya. Tiba-tiba seluruh lampu gedung padam, lalu hitungan mundur muncul tinggi di atas gedung. Leng Chao melangkah keluar dari kegelapan, memancarkan pesona percaya diri dan menyerahkan hadiah itu kepada Xiao. Itulah ulang tahun ke-18 yang mereka habiskan bersama. Dari hari-hari canggung mereka di awal hingga kedekatan mereka sekarang, mereka telah berbagi suka dan duka masa remaja. Tanpa disadari, sebuah perasaan yang berbeda perlahan mulai tumbuh. Kembali ke asrama, Xiao masih belum bisa menenangkan diri. Barulah ia menyadari bahwa sikap aktif Leng Chao selama beberapa hari terakhir sebenarnya adalah bentuk pengakuan cinta. Ia pun merasakan emosi yang aneh dan tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Karena itu, Xiao menuliskan kisah mereka di sebuah forum, berharap mendapatkan saran dari orang lain. Tak disangka, postingan itu langsung banjir komentar keesokan harinya. Banyak yang berkata bahwa jika ini belum dianggap cinta, maka tidak ada alasan baginya untuk merasa sedih. Komentar-komentar itu terasa seperti panah Cupid yang tepat mengenai hati Xiao. Namun tetap saja, ia belum ingin mengakui bahwa ia menyukai Leng Chao. Setidaknya, belum sekarang. Tiba-tiba, seorang pemuda yang marah menerobos masuk ke aula. Matanya menyala oleh amarah yang tak terkendali. Dengan gerakan gesit, ia melancarkan tendangan memutar dan menjatuhkan lawannya seketika. Mengabaikan keterkejutan semua orang, Leng Chao segera menggenggam tangan Xiao dan membawanya pergi dari aula. Sebelum itu terjadi, seorang siswa top yang nakal telah sengaja mengalihkan perhatian semua orang dan mengunci Xiao sendirian di sebuah ruangan. Pemuda itu merasa dirinya adalah idola sekolah. Ia salah mengira bahwa Xiao menyukainya dan berniat berbuat tidak pantas. Untungnya, Leng Chao dan para muridnya tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Xiao. Pada akhirnya, semuanya berakhir dengan selamat. Namun, tindakan siswa itu sudah melewati batas toleransi Leng Chao. Leng Chao menggunakan kemampuannya sendiri untuk menggantikan siswa itu dalam kompetisi dan secara terbuka mengungkapkan perilaku buruknya.
Setelah kejadian ini, hubungan antara Leng Chao dan Xiao menjadi semakin erat. Ia juga menemukan postingan forum Xiao di mana gadis itu mengaku bahwa ia menyukainya membuat Leng Chao tersenyum. Keesokan harinya, Leng Chao mengambil inisiatif mengajak Xiao makan dan sekaligus memintanya ikut dalam kompetisi kota selama 2 hari 1 malam. Xiao merasa gugup sekaligus malu, namun tetap menerima ajakan itu. Ketika teman-teman mereka mendengar bahwa keduanya akan pergi berdua saja, semua langsung terkejut. Dengan antusias mereka menawarkan barang-barang cadangan mereka, tetapi Xiao tidak terlihat terlalu senang. Sesampainya di hotel, keduanya sempat merasa canggung. Leng Chao lalu mengusulkan untuk berjalan-jalan di jalan kuliner agar suasana lebih santai, dan Xiao menyambutnya dengan senang hati. Setelah itu mereka kembali ke kamar masing-masing untuk bersiap. Namun mereka tidak menyadari bahwa seorang senior masih berada di dalam lift. Xiao berdandan dengan sangat rapi, sampai-sampai Leng Chao begitu gugup hingga tidak berani mengangkat wajahnya. Akhirnya, hanya mereka berdua yang pergi ke jalan kuliner. Xiao mencicipi makanan lokal satu persatu dengan penuh semangat, hingga tiba-tiba seseorang menabraknya. Beruntung, Leng Chao dengan sigap memeluk dan menstabilkannya, membuat degup jantung mereka seolah berdetak seirama. Suasananya semakin romantis, pipi mulai memerah. Xiao segera mendorong Leng Chao dan berlari kembali ke hotel. Begitu tiba di kamar, ia menemukan bahwa Juan diam-diam telah menyelipkan 1 set piyama ke dalam tasnya. Belum sempat ia marah, terdengar ketukan di pintu. Ketika dibuka, Leng Chao berdiri di sana dengan ekspresi penuh simpati. Ia menjelaskan bahwa ketel air di kamarnya rusak dan bertanya apakah ia boleh merebus air di kamar Xiao. Xiao mengizinkannya masuk, lalu buru-buru membalikkan badan untuk menyembunyikan pakaian-pakaiannya. Saat air sedang dipanaskan, Leng Chao duduk di samping Xiao. Melihat rambut Xiao yang masih basah, ia membantu mengeringkannya dengan handuk. Suasana romantis memenuhi kamar. Ketika Xiao mencoba berdiri, mereka secara tidak sengaja terjatuh bersama ke lantai. Momen itu menjadi kesempatan sempurna bagi Leng Chao untuk mengungkapkan perasaannya. Ia bertanya apakah Xiao ingin tetap berada di sisinya. Dan Xiao mengatakan ada satu syarat. Ia harus menunggu sampai besok, saat ia berhasil meraih peringkat pertama. 2 sahabat masa kecil yang tumbuh bersama itu kini memulai kisah romansa rahasia mereka. Xiao pulang dan mencoba membangunkan Leng Chao, tetapi ia pura-pura tertidur. Memanfaatkan keadaan, Xiao memutuskan untuk merias wajahnya sedikit. Begitu ia selesai dengan rencananya dan hendak kabur diam-diam, Leng Chao menariknya ke dalam pelukan. Tepat saat mereka akan menikmati momen manis, Ibu Leng Chao berteriak dari kamarnya bahwa jika ia tidak bangun juga, ia akan turun tangan sendiri. Xiao buru-buru memperingatkan Leng Chao agar merahasiakan hubungan mereka, sementara ia hanya bisa menghela napas tak berdaya. Keesokan paginya, saat mereka duduk untuk sarapan, Ibu Leng Chao memperhatikan bahwa sidik jari Xiao dapat membuka ponsel putranya. Ditambah lagi dengan gerak-gerik manis dan santai keduanya, ia langsung menyadari bahwa calon menantunya sudah mengisi posisi. Demi mempertahankan hubungan rahasia mereka, keduanya hanya bisa bertemu diam-diam di dalam kompleks perumahan. Leng Chao mengeluh bahwa meskipun Xiao sedang libur musim panas dan tinggal di rumah, mereka hampir tidak punya waktu untuk berduaan. Ia menyarankan agar mereka mempublikasikan hubungan mereka. Tetapi Xiao khawatir ayahnya tidak akan setuju. Ia memberi isyarat bahwa ia belum ingin terburu-buru. Namun untuk menghibur Leng Chao yang mulai sedih, ia pun memberikan sedikit pemanasan manis. Dalam sekejap, Leng Chao menariknya ke dalam pelukan. Sementara itu, kedua ibu di rumah mengangkat gelas, merayakan kisah cinta anak-anak mereka. Mengetahui bahwa keduanya tak ingin go public karena takut akan reaksi ayah Xiao, mereka mulai menyusun rencana. 2 keluarga itu kemudian pergi berlibur bersama. Tiba-tiba, ayah Xiao diseret masuk ke kendaraan oleh para ibu yang kompak menjalankan misi. Begitu perjalanan dimulai, Leng Chao langsung merencanakan beberapa kencan untuk hari-hari berikutnya. Namun, hari-hari Xiao justru menjadi sangat sibuk hampir seperti jadwal seorang presiden. Hari pertama, sepupunya datang dari luar kota.
Hari kedua, ia mengikuti kegiatan magang sosial bersama teman-temannya. Hari ketiga, kerabat lain datang berkunjung. Tak ada pilihan, Leng Chao hanya bisa menahan diri di rumah, menata rambut dan menulis kode, sambil berharap Xiao ingat bahwa ia masih punya pacar. Leng Chao berpikir akhirnya tiba gilirannya untuk berkencan dengan Xiao. Namun tak disangka, Xiao justru mengajak Juan menonton film, membuatnya sedih sekaligus kesal. Meski begitu, Leng Chao tetap bersikap sabar dan penyayang, mengizinkannya pergi. Di bioskop, Xiao terkejut melihat Juan datang bersama pacarnya. Ternyata ia salah paham akan maksud Juan. Dengan pasrah, Xiao harus menjadi lampu penerang selama 2 jam. Setelah film selesai, ia bergegas pulang dan bertemu Leng Chao yang sudah menunggunya di sebuah tikungan jalan. Rupanya, seorang teman sekelas berhasil mengambil beberapa foto mereka. Leng Chao merasa dirinya tidak bisa benar-benar menjadi bagian dari kehidupan Xiao. Ia berkata, mungkin karena ia tidak pantas, atau karena sebenarnya Xiao tidak pernah menyukainya. Xiao hanya menghela napas, enggan menjelaskan lebih jauh. Akhirnya, mereka berdua terdiam sama-sama kesal dan cemburu. Leng Chao lalu curhat pada Juan tentang betapa tidak masuk akalnya pacarnya. Namun, Juan mengingatkannya pada beberapa hal penting yang perlu ia pikirkan. Saat itulah Leng Chao menyadari bahwa ia perlu belajar untuk lebih dewasa. Sementara itu, Xiao mulai menyesali kata-kata yang ia ucapkan dan memutuskan untuk meminta maaf kepada Leng Chao. Saat Xiao melangkah keluar dari pintu, ia mendapati Leng Chao sudah berdiri di sana. Leng Chao berkata bahwa ia tidak membawa kunci, dan jika Xiao tidak mengizinkannya masuk, ia tidak punya pilihan selain berkeliaran di luar. Keduanya duduk dan saling meminta maaf pada saat yang sama. Leng Chao mengungkapkan bahwa ia benar-benar menghargai kesempatan untuk bisa berduaan dengannya. Namun ia tak pernah menyangka bahwa selama hari-hari orang tua Xiao pergi, mereka bahkan tidak bisa sarapan bersama sekalipun. Xiao berjanji untuk selalu mengingat bahwa ia memiliki pacar dan akan selalu mengajaknya jika pergi kemanapun. Harus diakui, kesalahpahaman mereka terselesaikan super cepat. Insiden kecil ini justru membuat mereka semakin menghargai hubungan mereka. Sementara itu, berkat naluri keenam seorang pria, ayah Xiao menyadari ada orang asing berkeliaran di dekat rumah mereka. Ia buru-buru kembali, bahkan melompat keluar dari mobil sebelum kendaraan itu berhenti. Ibu Leng Chao berteriak dari belakang, berusaha memberi kode kepada keduanya. Tetapi mereka yang sedang dimabuk cinta tak mendengar apapun. Pikiran mereka sepenuhnya tertuju pada satu sama lain. Xiao melihat kunci yang ada di saku Leng Chao dan segera menangkap maksudnya. Tepat ketika mereka hendak berbagi ciuman penuh hasrat, pintu tiba-tiba terbuka dan wajah yang sangat familiar muncul. Keduanya terkejut dan ketakutan. Namun pada akhirnya, keluarga mereka menerima hubungan tersebut. Suatu hari, seorang pemuda dengan sepeda motor menabrak seorang wanita tua. Si wanita berpura-pura terluka. Namun Xiao tanpa sengaja merekam seluruh kejadian itu. Ketika opini publik dengan cepat menyalahkan si pemuda, Xiao mengandalkan naluri jurnalisnya segera merilis rekaman asli, membuktikan bahwa pengendara motor itu sama sekali tidak bersalah. Untuk berterima kasih kepada Xiao, Xing Yue menawarkan untuk mentraktir mereka. Namun Xiao langsung menolak. Ia kemudian meloncat dan berlari menuju Leng Chao. Keesokan paginya, Xing Yue menghadang pintu asrama dan membawa setumpuk besar bubble tea untuk Xiao. Karena merasa tidak enak hati untuk menolak, Xiao akhirnya membawa semuanya ke kamar. Malam itu, saat Xiao bersiap tidur, ia tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya dari bawah. Setelah melihat lebih jelas, ia menyadari bahwa itu adalah Xing Yue, dan ia pun bergegas turun untuk mencegah hal buruk terjadi. Xing Yue menatap Xiao dan tersenyum hangat. Ia berkata bahwa mulai sekarang, kursi belakang motornya akan selalu disediakan untuk Xiao. Bahkan sebelum selesai bicara, ia mengambil ikat rambut kecil dari tangan Xiao, seolah ingin menukarnya dengan sebuah janji romantis. Orang-orang di sekitar mulai bersorak, membuat Xiao buru-buru menghentikannya. Ia menegaskan agar Xing Yue jangan membuat keributan lagi, sambil mengingatkan bahwa dirinya sudah punya pacar.
Namun Xingyue sama sekali tidak menutupi perasaannya. Kebetulan adik kelas Leng Chao lewat dan ikut berseru heboh, sementara para mahasiswi di lantai atas menonton dengan penuh minat. Pada saat itu Leng Chao muncul. Tatapannya langsung berubah tajam ketika ia melihat seseorang berani mendekati Xiao. Keesokan paginya, Xingyue menunggu lagi di depan asrama, berharap bisa mengantar Xiao ke kampus. Ia menolak dengan tegas. Tak lama kemudian ia datang membawa sarapan untuknya, tetapi Xiao kembali menolak dengan alasan sedang diet. Xingyue menggoda, "Pacarmu bilang kamu gemukan, ya?" Xiao membalas sinis bahwa ia tidak butuh perhatian yang tidak penting. Jelas, kemampuan Xingyue sebagai pihak ketiga benar-benar luar biasa. Dia sangat gigih mengejar Xiao. Saat Leng Chao datang menjemput, Xiao dengan santai memperkenalkan pacarnya itu. Xingyue mengulurkan tangan untuk berjabat, tetapi Leng Chao mengabaikannya total dan langsung menarik Xiao pergi. Namun Xingyue berteriak menyatakan bahwa perjuangannya baru dimulai. Xiao tidak menggubris dan menyeret Leng Chao menjauh dari keramaian. Tapi belum sampai 500 meter, ponselnya malah dibanjiri pesan dari beberapa mahasiswa laki-laki. Kesal, Xiao mengejar Leng Chao untuk menjelaskan. Ternyata para pengirim pesan itu hanyalah adik-adik tingkat dari jurusannya. Namun tiba-tiba Leng Chao berhenti mendadak, membuat Xiao menabraknya. Tanpa melewatkan kesempatan, Leng Chao memeluknya erat dan menandai wilayahnya dengan sangat jelas. Benar saja, rasa cemburu memang bisa membuat seseorang bertindak impulsif dan menunjukkan perasaan mereka tanpa peduli tempat. Setelah Leng Chao dengan penuh emosi mengklaim dirinya, atmosfer menjadi tegang namun juga syarat kehangatan. Xiao yang sempat panik akhirnya tenang kembali saat Leng Chao menggandengnya pergi. Ia mengajaknya ke sebuah toko furnitur. Melihat wajah Xiao yang begitu menggemaskan, Leng Chao tiba-tiba merasakan harapan besar tentang masa depan. Padahal biasanya ia anti memamerkan apapun di media sosial, hari ini ia justru memposting foto mereka secara publik menandai kepada semua orang bahwa ia dan Xiao resmi berpacaran. Leng Chao dengan bangga menunjukkan hubungan mereka, sementara Xiao belum tahu apapun. Begitu tiba di asrama, Wan langsung menarik Xiao ke samping dan berkata ingin bicara. Dengan penuh penasaran, Xiao membuka ponselnya tetapi tidak menemukan apapun. Ketika ia meminjam ponsel temannya untuk melihat lagi, barulah ia menyadari bahwa Leng Chao telah memblokirnya. Merasa kesal, Xiao memeluk Juan dan meluapkan kekesalannya. Ia benar-benar marah saat mengetahui bahwa Leng Chao memblokirnya di media sosial. Ia tidak mengerti mengapa Leng Chao melakukan hal itu, terutama karena ia merasa berhak mengetahui perkembangan tentang lelaki itu. Fakta bahwa Leng Chao muncul di media sosial secara terbuka, namun justru memblokir pacarnya membuat Xiao semakin kesal. Tekad untuk memberi pelajaran pada Leng Chao pun tumbuh. Xiao tidak bisa berdiam diri. Beberapa hari sebelumnya, Xingyu jatuh hati pada Xiao dan terus mengejarnya tanpa henti. Para murid Leng Chao khawatir Xiao akan direbut oleh Xingyu. Mereka pun mengadakan pertemuan untuk membahas strategi yang mungkin dilakukan. Mereka mengingatkan Leng Chao bahwa menghadapi rival harus menggunakan emosi untuk melawan emosi. Pertama, ia perlu menciptakan momen romantis. Lalu, secara halus menunjukkan bahwa Xiao adalah miliknya. Yang paling penting, ia harus berpura-pura rapuh agar Xiao menjadi luluh. Keesokan paginya, keduanya muncul di depan asrama putri. Ketegangan persaingan hampir meledak. Pada saat itulah, Xiao yang sedang marah berlari keluar dan langsung menghadapi Leng Chao, menuntut penjelasan mengapa ia diblokir di media sosial. Melihat keduanya bertengkar, Xingyu bertanya apakah mereka akan putus. Wajah Xiao jelas menunjukkan kekesalannya. Tak disangka Leng Chao bersikap berbeda. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa ia hanya ingin membuktikan perasaan mereka. Ia menegaskan bahwa ia sangat mencintainya. Saat itu, Xiao merasa kacau oleh emosinya sendiri. Suasana yang tegang membuat Xingyu merasa benar-benar tidak pada tempatnya. Xiao, malu dengan keadaan itu, segera menarik Leng Chao menjauh. Leng Chao tersenyum licik. Ia membawa Xiao ke sebuah apartemen baru yang seluruh dekorasinya dibuat sesuai seleranya. Ia bahkan menyerahkan kunci apartemen itu dan mengajaknya tinggal di sana selama masa magangnya.
Mereka lalu berlama-lama saling berpelukan sementara suasana hangat memenuhi ruangan. Xiao mengambil ponselnya dan mengunggah foto mereka berdua ke media sosial. Xing Yu akhirnya sadar bahwa ia tidak bisa lagi mencampuri hubungan mereka dan mundur diam-diam dengan bijaksana. Setahun kemudian, dengan aroma kopi yang samar tercium di udara, Xiao memulai masa magangnya. Ia menjadi intern editorial di televisi Yunhai. Meskipun menyandang status magang, ia belum pernah mengikuti wawancara sungguhan karena pihak manajemen memberikan semua kesempatan itu kepada mereka yang memiliki koneksi. Xiao hanya bisa mencetak dokumen dan membuat kopi. Ia merasa tertekan dan diperlakukan tidak adil di tempat kerja. Di tengah frustrasinya, ia mengetahui bahwa Leng Chao juga pernah mengalami 7 kegagalan langka dalam hidupnya. Kegagalan itu berasal dari 4 upaya tender yang tidak berhasil, yang bahkan sempat membuat perusahaan berada dalam krisis. Xiao tak dapat menahan komentarnya, mengatakan bahwa ia tak menyangka Leng Chao pernah berada di titik seperti itu. Ia juga menambahkan dengan geli bahwa kilau kecemerlangannya sempat meredup karena kegagalan. Menjelang akhir masa magang, Xiao harus menghadapi evaluasi akhir untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Ia memutuskan mengambil risiko dengan mengundang Ye Jun sebagai narasumber wawancaranya. Seperti yang diduga, program dengan Ye Jun tampil sangat baik, mencapai rating jauh lebih tinggi dibanding kandidat yang memiliki koneksi. Namun, supervisornya meminta Xiao mengulang evaluasi dengan alasan jadwal penayangan yang dianggap tidak adil. Dalam kemarahan, Xiao tak kuasa menahan emosi dan menyatakan bahwa ia akan mengungguli semuanya. Tak lama kemudian, ia menyesali kata-kata impulsif tersebut. Dengan waktu kurang dari 10 hari untuk menyelesaikan wawancara baru, ia merasa kewalahan dan bingung. Leng Chao menyarankan agar ia mewawancarainya saja. Candaan ringan itu membantu meredakan ketegangannya. Dalam adegan lain, karena ingin Xiao menginap, Leng Chao diam-diam mengunci pintu. Melihat hanya ada satu ranjang di ruangan itu, Xiao merasa tidak nyaman dan berkata bahwa Leng Chao tidak perlu tidur di lantai. Leng Chao menjawab dengan bertanya apakah mereka tidak bisa berbagi ranjang. Xiao beralasan bahwa ranjang itu terlalu kecil untuk mereka berdua. Namun Leng Chao tak membiarkannya pergi. Menyadari ia tak bisa melarikan diri, Xiao akhirnya meringkuk seperti kepompong. Melihat ekspresi Xiao yang menggemaskan, Leng Chao tak tahan untuk menggoda. Ketika Leng Chao mengatakan bahwa hanya ada satu selimut, Xiao bertanya-tanya apakah ia berencana membiarkannya kedinginan. Pada akhirnya, Xiao menyadari bahwa ia sudah tidak punya jalan untuk mundur. Dengan berani, Xiao mengangkat selimut dan memintanya untuk mendekat. Leng Chao menenangkannya dengan lembut, mengatakan bahwa yang ia inginkan adalah masa depan mereka bersama. Mendengar itu, Xiao pun merasa tenang. Namun tiba-tiba, entah mengapa, ia teringat sesuatu dan mendekat ke Leng Chao untuk bertanya. Ia menanyakan apakah Leng Chao memiliki masalah seksual. Ternyata ia pernah menjalani operasi kecil di area genital. Xiao mengetahuinya secara tidak sengaja. Leng Chao menjadi marah dan mengepalkan tinjunya. Dalam hati, ia bertekad bahwa suatu hari nanti ia akan mengajari cinta sebuah pelajaran. Xiao tampak santai dan polos meski sedang bermain-main dengan bahaya. Akhirnya, Leng Chao tak bisa lagi menahan diri. Ia menindih Xiao di ranjang dan memperingatkannya agar tidak bertindak sembrono. Namun Xiao justru mendekat dan memohon untuk dipeluk. Leng Chao mengatakan agar ia tidak memeluk terlalu erat, karena diam bukan berarti ia tidak memiliki keinginan. Keesokan harinya, begitu tiba di kantor, Xiao mendengar beberapa rekan mengejeknya, menyebutnya genit dan tidak berpengalaman. Dengan tenang, ia mengeluarkan ponselnya dan mengatakan bahwa ia akan mengundang bintang naik daun, Zihan. Orang-orang di sekitarnya meragukan dan memperingatkannya agar tidak memasang target terlalu tinggi. Rupanya beberapa hari sebelumnya, Zihan menghubunginya dan mengatakan bahwa ia akan kembali ke negara itu untuk tur. Xiao ingin mewawancarainya dan betapa bahagianya ia ketika Zihan menyetujui. Rasanya seperti penyelamat datang tepat waktu. Xiao hampir tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Saat wawancara berlangsung, Zihan bahkan sengaja mendukungnya di depan direktur utama.
membuat pihak manajemen memandangnya dengan cara yang berbeda. Setelah wawancara, Xiao mengundang Zihan ke rumahnya. Zihan membeli semua bahan dan memasak setiap hidangan sendiri. Namun Xiao tetap malas dan enggan bangun dari tempat tidur. Setelah Leng Chao pergi, keduanya duduk bersama mengenang masa sekolah yang menyenangkan. Zihan berterima kasih kepada Xiao atas dukungannya dulu, karena itulah ia berani menapaki jalan yang kini ia tempuh. Mendengar itu, Xiao tiba-tiba teringat pada wawancara. Ketika pembawa acara penasaran dan menanyakan tipe idealnya, Zihan menjawab bahwa orang yang ia sukai sebenarnya sangat biasa. Ia suka camilan dan memiliki senyuman sederhana yang polos. Bahkan ketika ia mencoba mengajarkan matematika kepada Xiao, tidak peduli bagaimana ia menjelaskannya, Xiao tetap tidak bisa memahaminya. Keesokan harinya, orang tua Leng Chao ingin putra mereka menikah. Menikah dengan Xiao. Tak ada yang menyangka semuanya akan berjalan secepat itu, dan Xiao hampir menjadi calon menantu mereka. Pagi-pagi sekali, orang tua Leng Chao membersihkan rumah untuk menyambut keluarga calon besan yang akan datang makan bersama. Di waktu senggang, Leng Chao dan Xiao melihat-lihat barang-barangnya. Satu kotak penuh piala berisi penghargaan yang pernah ia menangkan saat kecil. Xiao dengan senang hati berniat mengambil semuanya karena tidak ada nama Leng Chao pada piala-piala itu. Ia bahkan berkata bahwa piala Leng Chao adalah miliknya juga. Namun Leng Chao dengan santai mengeluarkan foto keluarga lama dari masa kecilnya dan meminta ibunya menggantinya dengan foto keluarga baru. Ibunya langsung mengerti maksudnya. Tak lama kemudian, Xiao membantu mengambil foto keluarga yang baru. Ibu Leng Chao buru-buru memanggil calon menantunya itu untuk ikut berfoto bersama. Malam itu, Leng Chao dan Xiao berjalan lama melewati tempat-tempat yang dulunya mereka tinggali. Dahulu, di depan sebuah toko kelontong, Xiao pernah merebut bunga merah kecil dari tangan Leng Chao. Karena terlalu bersemangat, ia malah berlari dan menabrak pohon. Kemudian, saat Xiao mencoba bersaing dengan Leng Chao, ia terlalu heboh hingga celananya robek. Leng Chao berdiri khawatir sambil menutupi bagian yang robek. Akibat kejadian itu, Xiao dimarahi ibunya. Lalu, ketika ia mencoba merebut sate gaya Jepang milik Leng Chao, tusukannya malah jatuh ke tanah. Sejak itu, setiap kali makan hidangan itu, ia selalu memegang satenya erat-erat. Setelah kejadian-kejadian itu, setiap kali Xiao membuat masalah, Leng Chao selalu jadi korban yang harus membereskan semuanya. Kasihan Leng Chao, ia selalu harus membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Xiao. Setelah mengenang kembali semua kenangan lama itu, Leng Chao melamar Xiao dengan romantis di depan biang lala raksasa. Itulah caranya menegaskan ketulusan perasaannya. Film berakhir di sini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.